Orang munafik itu adalah sebuah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seorang hamba, di mana antara yang nampak atau yang zahir itu berbeda dengan yang batinnya. Antara ucapan itu berbeda dengan perilakunya. Jadi kalau orang mukmin itu bisa dikenal jelas sifat orang mukminnya, sedangkan orang kafir itu bisa dikenal jelas sifat kekafirannya. Sementara orang munafik ini adalah bisa jadi terkadang dia menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin dengan identitasnya, dengan gayanya seolah-olah dia seorang mukmin, tapi pada dasarnya di dalam hatinya itu banyak sekali berbagai macam kejahatan dan kezaliman yang tersimpan. Atau bisa saja dalam hatinya dia beriman, tetapi dari perilakunya dia bukan orang beriman. Nah, dari sini kita melihat bahwa orang munafik itu secara umum dibagi kepada dua. Ada munafik i'tikadi. Nah, jadi ini munafik yang akan menggelincirkan orang tersebut kepada kekafiran. Munafik i'tikadi ini adalah sebuah sifat dan sikap dari dalam dirinya, dia tidak beriman kepada Allah. Dalam dirinya itu, dalam hatinya dia itu menentang Allah, menentang Rasul, dan bahkan benci kepada Allah dan benci kepada Rasul. Itu di dalam hatinya. Tetapi dari sikap dan perilakunya dia menunjukkan bahwa seolah-olah dia adalah orang mukmin. Nah, ini digambarkan di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah berfirman, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi sikap daripada orang munafik ini bahwa dari perilakunya dia seolah-olah orang beriman, padahal di dalam hatinya itu tidak beriman. Nah, dengan gayanya itu, dengan sifatnya itu, dia mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Maka Allah menyebutkan yukhadi'un Allah. Dia coba menipu Allah dengan sifat dan sikapnya itu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Dan juga dia coba menipu orang-orang yang beriman. Tapi apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada dasarnya dia itu tidak menipu Allah, tapi dia telah menipu diri sendiri, cuma dia tidak merasa. Nah, munafik ini akan menyebabkan orang tersebut itu menjadi kafir karena munafik i'tikadi. Yang kedua adalah munafik amali. Munafik amali ini dalam hatinya masih beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dalam perbuatannya idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara kemudian berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Nah, ini munafik amali ini akan menyebabkan dia menjadi orang fasik. Tetapi berhati-hatilah, meskipun dia munafik amali, kalau terus dia berkelanjutan dengan sifat dan gayanya tersebut, tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan menjadi orang-orang yang munafik i'tikadi. Artinya ini dua-dua berbahaya. Mari kita lihat dari definisi yang lainnya. Kata munafik berasal dari kata nifaq, artinya menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan, sebagaimana kita sampaikan tadi. Atau dengan kata lain, berpura-pura. Berpura-pura seperti perilaku seorang mukmin, akan tetapi di dalam hatinya terdapat berbagai macam keraguan dan kekafiran. Jadi sekilas dia menampak seolah-olah dia beriman, tetapi dalam hatinya itu banyak sekali keraguan. Keraguan terhadap kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan banyak sekali sifat dan gaya kekafiran di dalam hatinya. Maka kemunafikan adalah ketidaksesuaian antara pengakuan sebagai seorang mukmin dengan perbuatannya. Mari kita lihat definisi menurut ulama yang lain. Menurut Ibnu Juraij,
orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatan. Keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya. Bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya. Dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka jika orang kafir menunjukkan perlawanannya secara nyata terhadap orang-orang mukmin, maka orang munafik ini melawan Islam secara tersembunyi. Nah, ini makanya sangat berbahaya dia. Jika orang kafir menyerang dari luar jamaah kaum muslimin, sementara orang-orang munafik ini adalah justru menyerang orang-orang mukmin, menyerang orang-orang muslim itu dari dalam. Nah, inilah gaya dan sifat orang munafik. Di saat orang munafik itu benci kepada segala bentuk penjajahan, ya seperti yang kita alami hari ini, seperti Israel menjajah Palestina, yang Palestina itu merupakan adalah saudara-saudara kita yang beriman. Nah, ada orang munafik, sekilas dia adalah membela orang beriman, tapi di sisi yang lain dia adalah orang-orang yang bekerja sama dengan orang-orang Israel, dan bahkan mengadakan kunjungan ke presiden Israel itu sendiri. Nah, ini munafik. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika dia kembali ke tanah air, dia kembali mengatakan aku adalah orang-orang yang beriman, tapi dalam perbuatannya justru membela Israel, laknatullah. Nah, ini sangat berbahaya. Maka karena saking dahsyat dan beratnya dosa daripada orang munafik, maka Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka tempat orang munafik itu adalah di dalam kerak api neraka jahanam. Nah, maka oleh karena itu, di antara tujuan secara umum kita mengkaji materi ini adalah agar kita menjadi orang yang mukmin yang haqqa, mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, sehingga betul-betul kita bergabung dalam barisan orang mukmin, baik itu secara zahir kita maupun secara batin kita. Mari kita lihat kembali bagaimana ketika Allah merincikan dengan begitu rincinya sifat orang munafik ini, yang sebenarnya bukan hanya terdapat di dalam surat Al-Baqarah, tapi juga Allah mengungkapkan pada surat-surat yang lain. Di dalam surat Al-Imran, kemudian juga di dalam surah An-Nisa, dalam surat At-Taubah, Al-Anfal, Al-Ankabut, Al-Hadid, Al-Hasyr, Al-Ahzab, Al-Fat, kemudian At-Tahrim, dan bahkan ada satu surat yang Allah sebutkan sebagai surat Munafiqun. Nah, jadi subhanallah, para pendengar Pro1 RRI Lusmaya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana kita akan melihat begitu detailnya, begitu sangat lengkapnya Allah menguraikan sifat-sifat daripada orang munafik ini. Kembali kita kepada surat Al-Baqarah yang akan kita kaji pada kesempatan berbahagia ini, di ayat ke-8. Bagaimana di sana Allah menyebutkan bahwa wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia itu yang katanya wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dia beriman kepada Allah, tapi pada dasarnya adalah dia tidak beriman. Inilah yang kita sampaikan tadi sebagai munafik i'tiqadi ini. Nah, ini tentunya sangat meresahkan kita, sangat membahayakan kita. Kalau dia hadir bersama saf-saf dalam salat kita, kalau dia hadir bersama jamaah kita, kalau dia hadir dalam karib kerabat dan kawan kita, nah ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena di hadapan kita mereka mengatakan adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Bukan hanya beriman kepada Allah, dia sangat komitmen beriman juga kepada hari akhir. Tapi pada dasarnya adalah wa ma hum bimumin. Pada dasarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan pada ayat berikutnya, yukhadi'una Allah. Inilah yang kita sampaikan di awal tadi. Dengan gayanya tersebut dia mencoba menipu Allah. Dengan gayanya tersebut dia coba bahwa orang beriman tidak tahu kalau dia adalah orang munafik. Tapi ketahuilah, semua gaya orang munafik tersebut Allah bongkar, Allah singkapkan dalam perjalanan hidupnya. Dan ini terlihat
bagaimana hadirnya orang-orang munafik ini di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga mereka itu mendapatkan label. Kalau dia berada dalam sebuah lembaga, maka lembaga tersebut juga akan memberikan label pada orang-orang yang terlibat dalam kemunafikan itu adalah sebagai orang munafik. Dan orang-orang yang berada di luar sana pun mengetahui, bahkan hatta orang-orang yang tidak beriman pun mengetahui kalau dia adalah orang munafik. Maka oleh karena itu di ayat ke-10, karena kemunafikan yang mereka miliki itu sangat luar biasa efeknya dalam perjalanan kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, bagaimana penyakit orang munafik ini? Tentunya juga dijelaskan dalam banyak ayat-ayat yang lain. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, dia itu merasa tidak senang. Nah, ini Allah bongkar kembali. Nah, di dalam surat yang lainnya tentunya. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau orang-orang munafik itu melihat orang beriman mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan keberhasilan, nah dia tidak senang. Nah, sebaliknya, wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Tetapi ketika melihat orang-orang yang beriman itu berjaya, ya, kemudian melihat orang beriman itu jatuh tersungkur, rugi dengan berbagai macam bentuk kerugian, maka yafrahu biha. Maka orang-orang munafik itu ikut berbahagia. Nah, ini bagaimana ketika sebuah ayat yang menceritakan tentang penyakit orang munafik dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Jadi sesungguhnya orang munafik itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Banyak sekali program-program dan ide-ide kejahatan yang ada di dalam fikirannya, dalam jiwa dan kepribadiannya. Nah, tujuannya apa? Tidak lain, dia ingin menghancurkan Islam. Maka sebagaimana di awal mukadimah kita sampaikan tadi, kalau orang kafir menyerang Islam secara nyata itu bisa kita lihat, ya. Tetapi orang munafik ini adalah menyerang Islam dari dalam. Dia menjelek-jelekkan Islam, dia menjelek-jelekkan Al-Quran, dia menjelek-jelekkan hadis Rasulullah SAW. Dia mencoba menimbulkan keraguan di kalangan orang mukmin bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak layak lagi diterapkan dalam perjalanan kehidupan. Dengan berbagai macam cara dia lakukan, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan berbagai macam program yang dia lakukan. Tujuannya apa? Agar orang Islam itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini hati-hati. Maka Allah menyebutkan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu banyak sekali penyakitnya. Nah, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana dalam kitab beliau itu yang menguraikan tentang penyakit-penyakit hati. Jadi kata beliau itu sebenarnya penyakit hati itu jauh lebih banyak daripada penyakit fisik. Dan bahkan penyakit hati itu bahayanya jauh lebih dahsyat daripada penyakit fisik. Termasuk di sana bersarang penyakit syirik. Jadi kesyirikan itu bersarang di hati, ya, di mana mereka meyakini ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Dia meyakini bahwa lebih hebat makhluk daripada Allah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan hatinya yang menyebabkan menuju kepada kesyirikan, yang akhirnya dia menyembah kepada selain Allah. Nah, ini bahaya sekali penyakit di dalam hati seseorang. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira seorang sahabat. Sampai 3 kali Rasulullah bilang bahwa di pintu itu akan masuk seorang penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah ulang. Nah, ketika sahabat yang mendengar itu merasa penasaran, sehingga mendatangi sahabat tersebut. Waktu dilihat ternyata ibadahnya biasa-biasa saja, amal solehnya biasa-biasa saja. Sehingga dia merasa penasaran dan bertanya, apa yang menyebabkan kamu disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Maka dia pun mengatakan, aku memiliki hati yang bersih. Sebagaimana juga firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang selamat yang akan berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, sementara orang-orang munafik itu
Banyak sekali penyakit-penyakit di dalam hatinya, kemudian Allah tambah kembali penyakit-penyakit tersebut ke dalam hati mereka itu. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi akibat daripada kebohongan, akibat daripada kezaliman, baik itu yang ada di dalam hatinya maupun dalam perbuatannya, maka Allah azab mereka. Bagaimana bentuk Allah azab mereka itu? Mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam perjalanan hidup. Kenapa? Karena mereka mengobok-obok Islam, mereka mencoba merusak Islam, mereka mencoba merusak barisan orang-orang yang beriman. Nah, karena ini perlakuan mereka, maka Allah berikan azab kepada mereka. Apa bentuk azabnya? Mereka tidak tenang dalam hidupnya. Dan azab yang paling besar adalah mereka jauh dari nilai kebenaran. Sehingga banyak maksiat yang dia lakukan, banyak kejahatan yang dia lakukan, banyak berbagai macam kezaliman yang dia lakukan. Sebenarnya itu sudah cukup menjadi azab baginya sebelum dia meninggal. Belum lagi saat proses sakaratul maut. Malaikat memukul depan dan belakang mereka. Belum lagi mereka saat berada di alam barzakh. Belum lagi akhir daripada kehidupan mereka. Kita harus faham bahwa akhir perjalanan kehidupan kita itu hanya dua. Kalau tidak di surga berarti di neraka. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang kekal di dalam api neraka jahanam? Ada dua. Kalau kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir itu kekal di dalam api neraka jahanam. Dan yang kedua adalah orang munafik. Dan bahkan tempat mereka itu jauh lebih dalam, di kerak api neraka jahanam. Nah, inilah bentuk siksaan kepada mereka. Kemudian Allah ungkapkan kembali sifat mereka itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan pada mereka itu janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, ini bagaimana Al-Quran mengungkapkan kebohongan mereka itu. Banyak sekali dalam perjalanan kehidupan ini. Ada orang yang melakukan berbagai macam kerusakan, berbagai macam penipuan, berbagai macam kebohongan. Maka ketika kita tegur, jangan Anda melakukan kerusakan, jangan Anda melakukan kebohongan dan penipuan. Justru dia menjawab bahwa kami itu adalah bukan pelaku kerusakan, tapi adalah kami sedang memperbaiki. Nah, coba lihat bagaimana dengan untayan kalimat ini di dalam ayat Al-Quran awal Al-Baqarah di ayat ke-11 ini. Bagaimana begitu bohongnya mereka. Bagaimana begitu dahsyatnya kezaliman mereka itu. Nah, kalau penyakit ini terhinggap kepada seorang pemimpin, ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Dia tidak sadar kalau program yang dia lakukan itu adalah program kejahatan. Tetapi dia menyangka program tersebutlah program kebaikan. Nah, ini kan sama dengan statement orang munafik itu. Ketika kita tegur, jangan berbuat itu kejahatan, itu kezaliman. Justru mereka mengatakan, ini adalah kebaikan. Kami adalah para pelaku kebaikan. Kami adalah orang-orang di barisan terdepan dalam melakukan sebuah gebrakan kebaikan. Tapi pada dasarnya mereka tidak melakukan kebaikan. Justru mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka di ayat ke-12 Allah menyebutkan, ala innahum humul mufsidun. Nah, ini Allah tegaskan. Mereka itu para perusak. Walakin la yash'urun. Tapi kerusakan yang mereka lakukan itu karena Allah telah mengazab mereka. Allah telah mengunci hati mereka. Allah telah memberikan berbagai macam penyakit dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak lagi bisa merasakan dan tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang salah. Sehingga pekerjaan yang salah saja mereka mengatakan itu baik. Ini sangat berbahaya. Bayangkanlah kalau penyakit ini ada pada diri orang-orang yang melakukan berbagai macam bisnis. Nah, ini bahaya sekali. Yang dia lakukan itu adalah sebuah bisnis kejahatan, sebuah bisnis yang merusak masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Tapi ketika kita menegurnya, jangan lakukan bisnis tersebut karena itu merusak kemaslahatan manusia. Justru dia mengatakan tidak
Dari sinilah kami bisa hidup, dari sinilah kami bisa mendapatkan keuntungan, dari sinilah kami bisa mendapatkan kemegahan dan kemewahan. Mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu justru bukannya melakukan kebaikan, tapi justru melakukan berbagai macam kejahatan. Nah ini kalau ahli bisnis ini terhindar penyakit munafik, maka rusaklah bisnis kita. Kalau dalam sistem perpolitikan misalnya, dalam bidang politik banyak orang-orang munafik, maka lahirlah politik-politik jahat. Politik siapa yang kuat akan menindas yang lemah. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, maka orang-orang jahiliyah dulu yang kuat-kuat ototnya itu akan menindas orang-orang yang lemah. Nah di akhir zaman lahirnya orang-orang munafik juga seperti itu. Mereka yang badannya hebat, yang badannya kuat, mereka punya organisasi hebat, maka dia akan menindas orang-orang yang lemah dalam perjalanan kehidupan. Atau orang lain kuat tapi dilemahkan. Nah ini gaya orang munafik. Nah ini hati-hati. Nah kalau dalam perpolitikan terjadi seperti itu, maka hancur politik kita. Ketika politik hancur, maka naiklah pemimpin-pemimpin munafik. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah nanti di akhir zaman lahirnya orang-orang munafik, kullu munafiqin alimil lisan. Tapi dia pandai berbicara, retorikanya hebat. Seolah-olah ketika dia berbicara ingin memperbaiki negara, tapi pada dasarnya dia perusak negara. Ketika dia berbicara seolah-olah ingin memperbaiki dari segi kehidupan ekonomi, tapi pada dasarnya dia merusak ekonomi. Ketika dia berbicara seolah-olah ingin menjaga keamanan dan ketertiban, tapi pada dasarnya dia telah dan sedang merusak sistem keamanan. Nah ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali bagaimana kalau orang munafik ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menjadi pemimpin, maka mereka akan merusak sebuah negara. Sama dengan Fir'aun laknatullah. Bagaimana Fir'aun itu bersama tentranya, bersama aparaturnya, bersama ajudannya, asistennya, dan semua yang mendukung Fir'aun itu tidak lain adalah untuk merusak sebuah negara. Nah ini berhati-hatilah. Bagaimana ketika Allah sudah mengingatkan kita di dalam awal Al-Baqarah ini. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Nah ini sangat luar biasa ini. Ketika Allah mengatakan pada orang-orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana berimannya orang-orang yang lain yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Nah, jadi mereka tidak bisa lagi melihat orang beriman. Orang beriman dianggap orang bodoh. Nah, jadi sudahlah dia bodoh, sudahlah dia banyak kezaliman, sudahlah dia banyak kejahatan. Tapi ketika ditegur untuk menjadi orang beriman, justru dia mengatakan bahwa apa kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Nah, Allah kembali menegur, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya mereka itulah orang-orang bodoh. Nah, coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Allah ulang berkali-kali. Dan ini kalimatnya sangat teratur. Ya, sangat teratur sekali Allah ungkapkan kebohongan, kejahatan, kezaliman, kebodohan. Kalau boleh kita katakan kedunguan orang-orang munafik ini Allah angkat semuanya. Mereka memandang orang beriman orang bodoh. Mereka memandang perbuatan jahatnya, perbuatan baik. Mereka mencoba menipu Allah dan Rasul. Akhirnya Allah tambah ke dalam diri mereka itu penyakit. Nah inilah, di dunia saja mereka itu begitu hina. Di dunia saja mereka itu tidak berharga sama sekali. Bagaimana kondisi mereka saat di akhirat nantinya. Para pendengar Pro1 RRI semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat berikutnya sampai dengan ayat ke-20. Bagaimana di sana Allah menjelaskan orang-orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang beriman, maka dia akan mengatakan, qalu inna ma'akum. Aku ini kawan kalian loh, aku ini teman kalian loh. Tapi pada dasarnya ketika mereka pulang kepada setan-setannya
Nah, Masya Allah, ini Allah bongkar siapa orang munafik itu. Orang-orang munafik itu disebut syaitan. Ya, ketika mereka pulang kepada syaitan-syaitannya, ya, jadi kawan-kawannya itu disebut syaitan. Maka dia akan mengatakan kepada kawannya, sebenarnya aku tidak beriman, aku bukan orang beriman, aku hanya mengolok-ngolok dan mengejek mereka. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi begitu luar biasanya orang munafik ini. Nah, ini hanya baru kita baca di awal Al-Baqarah. Bagaimana nanti kita membaca di surat-surat yang lainnya, yang Allah bongkar semua kemunafikan mereka. Dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan dan kesempatan yang akan datang. Insya Allah ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita buka kembali ya. Buka kembali tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Terutama di awal surah Al-Baqarah ini ayat 8 sampai dengan 20. Sehingga betul-betul kita merasakan bagaimana Allah membongkar sifat-sifat orang munafik. Dan targetnya adalah setelah kita mengetahui sifat orang munafik ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari sifat kemunafikan ini, dan Allah berikan pada kita sifat orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.